bermanfaat untuk masyarakat. MOC Pintar, belajar mandiri, pintar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang berbahagia, hari ini perkenalkan saya Dr. Sahrul Akmal Latif, diberikan kesempatan untuk bersama sobat pelatihan menjadi talent pada siang hari ini. Pertama dengan judul Jadi Satgas Anti Bullying. Tentu ini menjadi persoalan kita yang sangat luar biasa. Gimana kita tidak mengatakan bahwa korban dari bullying ini adalah aset yang memastikan masa depan kita semua. Tentu kita harus kenal lebih dekat apa landasan dan apa yang harus kita lakukan ketika kita bicara tentang bullying. Satu, kita bicara tentang legal standingnya, bahwa Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 28B menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini tidak bisa kita hindari dan ini menjadi pegangan kita semua, karena dia dan mereka adalah aset yang akan menjadikan masa depan kita akan lebih baik. Tentu hal ini tidak bisa kita lepaskan dari tanggung jawab kita sebagai narasumber, sebagai masyarakat, sebagai guru, sebagai abang, sebagai kakak, sebagai keluarga, bahkan sampai tetangga. Apa yang mesti kita lihat bahwa kalau kita bicara bullying, kita tidak asing lagi bahwa bully ini dalam bahasa kita sering dikenal yang penindasan, peloncoan, perundingan, dan ini merupakan satu hal yang sangat-sangat traumatis bagi korban. Kenapa? Karena kekejaman bullying ini menjadi aspek psikologis yang tidak bisa serta-merta tiba-tiba dihilangkan. Apalagi kasus ini berlangsung terus-menerus. Apakah dilakukan oleh satu orang ataupun kelompok dari teman mereka sendiri. Terdapat banyak hal yang telah disampaikan di berbagai narasumber di internasional berkaitan dengan school bullying. Apa itu? Karena tindakan peloncoan dan penindasan dan intimidasi di sekolah ini sudah menjadi suatu gerakan agresif. Bagaimana tidak? Begitu banyak aturan yang kita miliki tapi begitu sulit untuk diimplementasikan. Maka ini memerlukan tanggung jawab. Apa saja sebenarnya yang terdapat dalam konsep bullying itu? Satu, kita bicara dengan fisik langsung. Apa itu? Ya, bullying secara fisik. Mereka melakukan tindakan secara face to face, secara nyata terhadap seseorang. Apakah dilakukan oleh seseorang atau dilakukan oleh banyak orang? Yang kedua, kontak verbal dengan penghinaan, dengan cemehan, dan juga menjadikan bahwa korban tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, yang ketiga adalah perilaku nonverbal langsung. Apa itu? Mereka adalah mengejek, menghina, mengancam yang setiap saat terus diterima bagi korban. Dan yang berikutnya perilaku yang kita katakan yaitu verbal tidak langsung. Inilah yang sekarang menjadi masalah sama kita sejak di era digitalisasi ini. Euforia digitalisasi ini menjadikan ya perilaku nonverbal tidak langsung ini menjadi sumber-sumber yang paling banyak memotivasi terciptanya bullying. Apalagi cyberbullying. Artinya kita melihat di dunia maya begitu banyak ya konten-konten yang memberikan atau menyediakan fasilitas dan bahkan mereka merekam video dan merekam daripada konsep-konsep lain sehingga menjadikan bahwa bullying cyber ini menjadi ancaman serius. Nah, yang terakhir yang kita kenal dengan pelecehan seksual. Nah, ini yang kita katakan bagaimana seorang korban ya dilakukan kehormatannya dengan tindakan-tindakan yang sangat memberikan dampak secara psikologis. Inilah yang menjadi akibat yang harus kita lakukan. Sekarang mari kita bersama cegah bullying di sekolah. Apa yang dilakukan? Pertama, kita lihat korban bullying itu sendiri. Satu, mereka akan mengalami ketidakmampuan dan fisik secara mencolok seperti lebih kurus, lebih gemuk dan sebagainya. Yang kedua, dianggap lemah atau tidak mendapat atau membaca, bahkan membela diri. Bahkan yang berikutnya, mereka merasa tidak percaya diri atau rendah diri. Yang berikutnya, mereka kurang populer, bahkan ya dengan anak lain, bahkan mereka mengatakan mereka tidak punya teman. Nah, faktor dari pelaku apa yang menjadi dasar mereka melakukan bullying? Pertama adalah
mereka mencari popularitas. Biasalah di masa pubertas mereka senantiasa sering memperlihatkan aktualisasi diri mereka. Dan kemudian yang berikutnya, mereka juga ya menjadikan korban bullying sebagai ya ranah yang sulit untuk mendapatkan pergaulan karena sangat terbatas dengan kondisi psikologis yang sangat menderita. Nah, yang berikutnya ya penyebab pelaku juga menyampaikan mereka sering yaitu memiliki rasa percaya diri ya terhadap dirinya sendiri, tapi mereka mengorbankan orang lain terhadap apa yang sebenarnya mereka tidak sadar. Nah, inilah yang sebenarnya problem yang mesti kita pilih dan pilih satu-satu terhadap apa yang sebenarnya menjadi konsumsi kita bersama, bahwa bullying ini sesuatu yang mesti kita stop dari sekarang. Apa dampak yang paling berisiko? Pertama di sekolah. Pertama dah bagi pelaku. Pertama mereka itu ya sangat percaya diri. Kenapa? Karena mereka sudah hebat. Yang kedua, mereka cenderung bersifat agresif dengan tindakan yang tidak terkontrol. Dan ketiga, mereka adalah ya memiliki watak yang sangat keras dan mudah marah, impulsif, dan mereka juga zona ataupun toleransi yang rendah terhadap ya frustasi. Mereka tidak pernah merasa iba ketika temannya dibuli, bahkan mereka ketawa, mereka bertepuk tangan. Ini merupakan suatu hal yang sangat menyedihkan. Nah, sekarang kita bicara dampak korban. Apa? Pertama, dia akan merasa cemas, ketakutan, tidak mau sekolah, hilang konsentrasi, tidak lagi memiliki harga diri, mengakibatkan isolasi sosial, dan bahkan rentan dari mereka mengalami depresi. Bahkan yang paling fatal, mereka sampai memutuskan untuk mengakhiri kehidupan mereka. Ini merupakan satu tragedi kemanusiaan yang sangat kita tidak sukai, dan inilah menjadi tugas kita bersama. Apalagi yang harus kita lakukan? Ya, korban bullying. Pertama, kita harus bicara tentang apa? Aspek negatif atau dampak negatif terhadap perkembangan anak. Kita bicara ada aspek motorik, yaitu bagaimana bullying ini ya secara fisik ya dapat mengganggu perkembangan motorik mereka. Apa? Karena mereka sudah tidak sanggup lagi mengembangkan pikiran mereka karena begitu banyak ya yang menjadi catatan bagi mereka. Yang berikutnya, aspek kognitif. Secara psikologis mengatakan mereka dapat mendatangkan menghambat potensi, inovasi, kreativitas, ide karena mereka sudah ditakutkan dengan situasi yang mereka hadapi. Nah, yang berikutnya, aspek sosial emosional. Ini yang kita katakan mereka akan mengalami kecemasan, mereka banyak takutnya, mereka banyak diam diri, mereka banyak tidak mau bersosial kepada masyarakat ataupun buat teman. Nah, yang terakhir, mereka akan memiliki kelemahan berbahasa. Berbahasa adalah merupakan satu jangkauan komunikasi, tapi ketika mereka menjadi korban, maka mereka tidak akan banyak untuk bisa berbuat ya bahasa, bahkan mereka akan berbahasa pun mereka akan berkata kotor. Inilah yang menjadi tantangan kita bersama pada masa yang akan datang. Nah, kita lihat data seperti ini mungkin kita bisa punya. Ada hampir sekian persen ya kejadian-kejadian yang terjadi itu di sekolah berusia 13 sampai 17 tahun, dan hampir dominan pelaku bullying itu bahasa kitanya adalah senior kepada junior. Nah, data ini menjadi referensi kita bersama, dan ini baru kita ambil data 2023 pada bulan November. Ini artinya bahwa konsep kasus bullying ini sudah di mana-mana terjadi, dan kita harus menginsafi dan bersepakat untuk sama-sama membasmi konsep ini. Nah, ini juga yang menjadi data yang kita miliki pada hari ini. Nah, sekarang kita lihat di mana sebenarnya ya markas besarnya, ya di mana markas besarnya daripada kekerasan ini ya. Pertama, kita bicara dalam konteks sekarang ini, tidak ada satupun anak-anak tidak memiliki Facebook, tidak lagi Twitter, bahkan WhatsApp, bahkan YouTube, bahkan sampai kepada Instagram dan sebagainya. Semua aplikasi sosial media, bahkan ini menjadi sarana dijadikan tempat cyberbullying. Ini yang harus kita sadari. Nah, kasus-kasus ini juga akan menjadi catatan kita bersama. Pertama, kita menyadari bahwasanya anak adalah aset yang akan menjamin masa depan kita. Maka data ini bisa kita baca, bisa kita bahas seberapa rentannya bahwasanya masalah bullying ini menjadi masalah kita bersama. Nah, dari beberapa laporan yang kita lihat ya, baik standar internasional maupun nasional, ternyata masalah bullying bukan masalah Indonesia, tapi sudah masalah global, di mana kebebasan bersosial media, euforia bersosial media menjadikan sumber malapetaka terciptanya konsep-konsep
kekerasan demi kekerasan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, yang terakhir kita memahami apa itu kekerasan. Tentu kita mengatakan kekerasan itu merusak semua organ, merusak baik organ pikir, organ psikologis, organ jiwa, bahkan ini juga akan menjadi ancaman yang luar biasa ketika kekerasan ini menjadi ranah yang terbuka, apalagi dalam dunia pendidikan kita. Nah, ini kita menghimbau seluruh pihak untuk sama-sama bagaimana kita menyikapi ini. Riset yang terbaru kita dapatkan bahwa sebagian besar daripada kegiatan bullying ini tidak ada lain merupakan masalah yang sangat luar biasa, dan yang paling berisiko adalah ketika kontrol yang kita miliki, baik dari segi kontrol implementasi undang-undang aturan, baik kontrol cara pendidikan, baik kontrol di keluarga, baik kontrol cara bergaul, dan ini menjadi ancaman ketika kita tidak lagi menyadari bahwa bullying merupakan masalah yang serius. Sekarang kita apa? Maukah kita bersama melawan? Ayo, ini kita lawan. Apa saja yang harus kita lihat? Pertama, kita harus mengejar perundungan cyber. Tentu negara, pemerintah punya kapasitas melakukan blokir, melakukan kontrol terhadap penyebaran bullying yang dalam cyber. Yang kedua, dapat dilakukan dengan menggunakan pesan singkat. Jadi artinya apa? Cyberbullying itu punya space yang luar biasa. Mulai daripada cybernya, pesan singkatnya, sampai foto-foto yang memalukan, ancaman dan sebagainya. Ini menjadikan ranah yang sering kita temukan di dalam yaitu sosial media, baik secara elektronik maupun juga kita lihat di sosial masyarakat. Nah, sekarang kita lihat mengapa mereka melakukan cyberbullying. Pertama ya, mereka ingin bercanda, tapi bercandanya berkelebihan, sehingga yang dicandai juga tidak nyaman. Yang kedua, mereka marah dan ingin balas dendam. Yang ketiga, mereka frustasi. Mereka juga mencari perhatian. Mereka sekedar bukan hiburan tadi, mengisi waktu luang, tapi ingin mereka juga menunjukkan kekuatan. Artinya mereka punya alasan kenapa mereka jadi pelaku. Tapi intinya mereka juga melakukan itu berdasarkan realitas komunikasi dan hubungan yang terjadi selama ini. Nah, apa saja yang termasuk cyberbully itu? Pertama adalah kita lihat mengirim pesan-pesan kasar sampai memaki. Yang kedua kita lihat lagi pelecehan, mengirim pesan-pesan gambar hinaan, cemoohan. Yang kita lihat lagi bagaimana fitnah, mengirim pesan-pesan yang tidak benar, mengejek, menjelek dan sebagainya. Kemudian kita lihat peniruan, berpura-pura ternyata mereka melakukan, dan ini menjadi hal yang sangat sering dan senang sebenarnya dilakukan oleh pelaku, dan itu juga semakin mudah diakses oleh korban. Nah, apalagi ini menjadi sebuah catatan euforia sosial media kita yang tidak lagi batas, mulai dari umur 6 tahun sampai usia tua pun kita sudah banyak menghabiskan waktu di sosial media. Nah, ini jadi ancaman. Kita lihat lagi menyebarkan aib rahasia pribadi di mana-mana. Ini menjadi ancaman kita serius, Kenapa? Karena ini tidak akan bisa diterima ketika aib itu dibongkar. Nah, kemudian ada pengucilan, menjauhkan dari teman dan sebagainya. Dan masuk lagi kuntitan, ataupun di bahasa kitanya itu melakukan aktivitas perkataan undang-undang yang mengandung hinaan dan sebagainya. Nah, ini menjadi ancaman. Nah, sekarang kita lihat apa dampak yang paling serius. Pertama, mereka akan menjadi pemarah luar biasa. Yang kedua, dia akan mengisolasi diri. Kalau bahasa kitanya inferiority conflict, mereka akan lari dari kehidupan normal. Yang ketiga, mereka akan depresi. Nah, yang paling empat lagi, dia akan sakit. Dan kelima, dia akan mengalami aib penghinaan yang luar biasa. Nah, ini kan indikator harga diri manusia. Ketika ini sudah ada pada diri manusia, maka jangan heran para sobat pelatihan semua, akan terjadi banyak bunuh diri di negara kita. Nah, sekarang kita apa tip yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus melakukan apa yang katakan itu adalah jangan sempat kebebasan ini tidak terkontrol. Jangan sempat kebiasaan ini terus dilakukan. Jangan sempat orang-orang tidak percaya, tidak mau, tidak kompak untuk bersama-sama. Yang berikutnya, jangan sempat korban terus berjatuhan. Yang keempat, jangan menangis ketika aset masa depan kita penuh dengan masalah psikologi. Ini yang perlu kita lihat dalam konteks ini. Oke, para sahabatku pelatihan sekalian, ini merupakan suatu hal yang sangat krusial dan kita tidak punya waktu untuk menunggu pemberantasan bullying. Ayo bersama kita gerakan segala potensi kita punya, segala akses kita punya, segala
kegiatan kita punya untuk bersama-sama menyelamatkan aset masa depan kita. Stop cyberbullying, stop kekerasan, jadilah pendidik yang bisa menjamin masa depan aset kita. Demikian, selamat istirahat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.